Sekarang kita coba pantau sejumlah CCTV di sekitar gedung DPR RI Jakarta untuk melihat dampak aksi mahasiswa terhadap lalu lintas pada malam hari ini, pemirsa. Pantauan CCTV di kawasan gedung DPR RI seperti Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, terlihat ramai lancar, namun memang ini cenderung mengalami kepadatan. Pada malam hari ini pukul 19.08 waktu Indonesia Barat, ini bisa kita saksikan sepertinya masih ada potensi kepadatan di sekitaran Senayan, pemirsa. Dan ini adalah salah satu sebenarnya di jalur tolnya ya ini. Ini sejumlah mobil pribadi yang melintas di tol ini cukup padat seperti hari-hari produktif kerja biasa ya. Memang pukul 19.08 waktu Indonesia Barat di Jakarta, terutama di lalu lintas di titik tol dan juga kawasan Senayan cenderung padat, pemirsa, di hari kerja. Apalagi di prime time seperti saat ini, pukul 19.08 waktu Indonesia Barat. Ya, dari satu sisi ini sepertinya memang belum bisa dipastikan apakah ini terdampak akibat aksi unjuk rasa yang berlangsung pada malam hari ini, pemirsa. Ya, ini adalah pantauan sejumlah CCTV di sekitar gedung DPR RI Jakarta yang kami hadirkan untuk Anda, pemirsa. Jakarta Pusat, sejumlah CCTV di sekitar gedung DPR RI Jakarta, dampak aksi ini di sejumlah titik lain ternyata masih ada yang offline. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 titik CCTV yang biasanya bisa terpantau offline pada malam hari ini. Tadi Jakarta Pusat, berikutnya di Jakarta Selatan ternyata seluruhnya offline. 13 ya. 8, 9, 10, 11, 12 titik CCTV semuanya tidak ada yang menyala, pemirsa. Kemudian di Jakarta Barat sama seperti di Jakarta Selatan. Apa yang terjadi pada malam hari ini? Mengapa CCTV offline di beberapa lokasi? Padahal pantauan CCTV ini sangat penting untuk memastikan situasi aman di wilayah Jabodetabek, karena kita tahu, saya, Anda yang menyaksikan acara ini pun juga ingin mengetahui lokasi mana saja yang bisa kita lintasi begitu menggunakan kendaraan pribadi kita ya, atau akan melintas di beberapa titik. Namun seperti ini ternyata pantauan CCTV pada malam hari ini seperti di Jakarta Pusat sama sekali tidak ada yang menyala. Kemudian di Jakarta Pusat. Kemudian Jakarta Barat, sama sekali tidak ada yang menyala di Jakarta Barat. Jakarta Pusat tadi ada satu CCTV yang menyala. Kemudian di Selatan. Selatan juga tidak ada yang menyala satupun. Apa yang terjadi sebenarnya? Oh, dan sekarang pukul 19.10 waktu Indonesia Barat, menyala 2 titik CCTV di MT Haryono, pemirsa. Pantauan di Jakarta Selatan ada 2 CCTV yang menyala. Ya, semoga saja ini hanyalah akibat karena jaringan yang terganggu mungkin, atau kesalahan teknis saja, sehingga masih terus diperbaiki, diperbaharui pantauan CCTV ini, pemirsa. Kami mencoba mengklik ya tadi beberapa lokasi di Jakarta dengan mencoba melihat situasi lalu lintas, namun ternyata tidak lengkap yang dapat kami lihat. Ya, apakah Anda juga sama seperti yang kami alami ini ketika mengakses CCTV di sekitaran Jakarta? Pantauannya ternyata offline seperti ini. Apakah serupa, pemirsa? Ataukah hanya kami saja mungkin yang ada kendala dari sisi sinyal begitu ya? Baik. Semoga saja aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib, lancar, aman. Dan semoga saja juga aspirasi yang disampaikan tersalurkan kepada pemerintah, dan pemerintah memberikan solusi, pemirsa, serta juga lalu lintas pun berjalan dengan lancar ya. Baik, pemirsa, kembali kami lihat lagi. Ini sisi di kawasan Senayan DPR MPR ya, gedung DPR MPR seperti yang kita saksikan ini, pemirsa. Arus lalu lintas ramai lancar dari
arah sebaliknya juga serupa, tapi memang potensi kecenderungan padat lalu lintas ramai terjadi pada jam sibuk seperti sekarang di Jakarta. Kita yang cinta kepada tanah air, kita yang membangun Indonesia menjadi lebih baik. Kita dianggap kriminal, apakah ada lawan? Kawan-kawan rasanya jika kali ini kita selalu bertemu di persimpangan jalan. Aksi mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi masih berlangsung hingga malam hari. Aksi yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta berlangsung kondusif. Seperti inilah aksi mahasiswa yang masih berlanjut di kawasan Patung Kuda. Aksi berjalan kondusif di bawah pengamanan aparat kepolisian. Unjuk rasa diikuti sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya turunkan harga bahan pangan dan BBM, penguatan rupiah, serta hentikan militerisasi di ranah sipil. Elemen mahasiswa dan sejumlah organisasi kembali menggelar demo untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait situasi ekonomi saat ini. Salah satu titik unjuk rasa di Patung Kuda, kawasan Monas, Jakarta. Pemirsa, beberapa elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil seperti BEM Universitas Bung Karno, BEM Universitas Paramadina, dan BEM UHAMKA menggelar demo menyampaikan tuntutan. Beberapa di antaranya hentikan pemborosan anggaran APBN, hentikan sejumlah program, MBG, Kopdes Merah Putih, serta sejumlah tuntutan lain. Pasukan kepolisian sejak pagi sudah bersiaga di kawasan Patung Kuda di kawasan Silang Monas, Jakarta. 6.000 personel gabungan disiagakan menjaga aksi demo berlangsung di Jakarta. Selain di Patung Kuda, mahasiswa juga menggelar demo di depan gedung DPR MPR Jakarta. Masih dengan tuntutan yang sama, mahasiswa meminta pemerintah mengatasi pelemahan rupiah, kenaikan BBM non-subsidi, dan menghilangkan dui fungsi TNI Polri. Aksi mahasiswa tuntut perbaikan ekonomi dikawal ketat oleh aparat gabungan TNI Polri. Pemirsa, seperti yang disaksikan di layar kaca Anda, di mana aparat gabungan baik TNI Polri memantau mengawasi jalannya aksi demo di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa dari UMJ. Pengawalan sejak pagi tadi, di mana dalam tuntutan mahasiswa mereka meminta pemerintah mengatasi pelemahan rupiah, kenaikan BBM non-subsidi, serta menghilangkan dui fungsi TNI Polri. Pihak kepolisian dan TNI disiagakan 6.000 personil gabungan menjaga aksi demo yang berlangsung di Jakarta. Tujuan dari aspirasi ini harus tersampaikan, dan tugas dari
3.588 personil ini untuk sama-sama memberikan rasa aman, rasa nyaman sehingga aspirasi harus tersampaikan dengan baik. Aspirasi yang disampaikan jelas tentunya dilindungi oleh undang-undang dan ini harus dikawal secara bersama. Tetapi ada hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama. Kami juga menghimbau kepada para peserta aksi penyampaian aspirasi di depan umum, termasuk petugas pengamanan harus memperhatikan keselamatan bersama, memperhatikan kepentingan masyarakat lain selain dari penyampaian aspirasi. Ribuan polisi diturunkan untuk amankan aksi unjuk rasa mahasiswa di Jakarta pada hari ini, di mana polisi berjaga di sejumlah titik. Sipil, orang umum, bukan klubnya UHAMKA ya. Ya, pemirsa, unjuk rasa di Semanggi. Ada teman-teman UHAMKA. Ini ada 6.600 personel Polda Metro Jaya yang diterjunkan untuk berjaga. Di salah satu titik di Semanggi, Jakarta, polisi membuat pagar betis menghalau mahasiswa dan kita lihat juga ada koordinasi yang kondusif ya antara aparat dan juga mahasiswa pengunjuk rasa. Meskipun mahasiswa Universitas Bung Karno diadang aparat kepolisian di Tugu Tani, Jakarta Pusat pada siang hari tadi, namun aksi unjuk rasa sejauh ini berlangsung cukup kondusif. Mobil unjuk rasa dan seluruh mahasiswa meminta aparat kepolisian untuk membuka jalan mereka menuju ke Monumen Nasional. Sempat ada adu mulut dan kericuhan terjadi antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Mereka melakukan unjuk rasa untuk menyuarakan aspirasi dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang dikritik salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Mahasiswa UHAMKA, temennya tidak ada yang diamankan di kepolisian ya. Oke? Ya udah, sip. Nah, terus Abraham, sekarang Baik, untuk melengkapi informasi Anda mungkin yang akan melakukan perjalanan pada malam hari ini atau pulang kerja mungkin ya, kita akan cari tahu bagaimana jalannya aksi unjuk rasa di sejumlah titik bersama Berliana Mileni di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di Patung Kuda. Berliana, bagaimana jalannya demo hingga malam hari ini, Berliana? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Dapat saya sampaikan untuk situasi unjuk rasa yang berlangsung sejak sore tadi di Jalan Medan Merdeka Selatan saat ini memang sudah mulai berakhir begitu ya. Karena kalau kita lihat di belakang saya saat ini para mahasiswa juga sudah mulai meninggalkan lokasi unjuk rasa. Kemudian mobil ya koordinator untuk unjuk rasa ini juga sudah meninggalkan lokasi sejak sore hari tadi. Memang para mahasiswa ini tadi sekitar pukul 5 sore hari sebanyak 15 mahasiswa dari Universitas Bung Karno yang menjadi perwakilan untuk bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Dan baru saja sejak pukul 7 malam tadi ini berakhir ataupun audiensi dan juga diskusi bersama Wakil Presiden telah selesai dilakukan. Adapun tadi yang disampaikan ataupun dibicarakan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga bersama mahasiswa, ini ada beberapa yakni dari para mahasiswa ini meminta untuk membekukan sementara makan bergizi gratis atau program pemerintah makan bergizi gratis ini. Kemudian ada pula permintaan ataupun aspirasi dari mahasiswa yang mana ini anggaran MBG ini kemudian dialihkan untuk biaya pendidikan ataupun biaya operasional UKT dan juga biaya pendidikan lainnya. Kemudian juga mahasiswa meminta para pemerintah ataupun para pejabat ini untuk menstabilkan kembali rupiah saat ini. Dan untuk saat ini memang sudah mulai meninggalkan lokasi dan sudah mulai kondusif. Kembali ke Anda, Yudi. Baik, terima kasih banyak Berliana. Kami tunggu lagi selengkapnya seperti apa jalannya aksi unjuk rasa di sana ya. Semoga lancar ke depan. Terima kasih, selamat bertugas kembali Berliana. Pemirsa, usai berunjuk rasa perwakilan massa aksi mahasiswa bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi ini ada 15 perwakilan mahasiswa pemirsa yang mulai memasuki gerbang Istana Wapres ya untuk menemui Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka usai mereka menggelar aksi demonstrasi. Jadi dari lokasi aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan, para mahasiswa berjalan kaki menuju Istana Wapres.
Lumayan juga ya. Sebelum memasuki kompleks Istana Wapres, para mahasiswa terlebih dahulu menjalani pemeriksaan keamanan. Ya, ini standar operasional yang memang harus dilakukan ya. Dan usai pemeriksaan itu, rombongan mahasiswa kemudian memasuki kompleks Istana untuk ikut pertemuan yang berlangsung tertutup. Bentar ya, media dulu. Kita tinggalkan sejenak Jakarta, kita ke Bandung berikutnya. Aksi mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi juga digelar di berbagai kota besar di tanah air, salah satunya di Bandung, Jawa Barat. Nah, ini adalah di Bandung, Jawa Barat, sepertinya di kawasan alun-alun ya, di depan gedung DPRD Jawa Barat. Ratusan massa aksi dari berbagai kampus Bandung Raya melaksanakan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Barat dengan membawakan spanduk tuntutan. Massa aksi menggeruduk titik aksinya. Mahasiswa membawa beberapa tuntutan, sementara area sekitar aksi demo dijaga ketat oleh anggota gabungan. Hidup rakyat Indonesia akan digusur sama mereka. Ya, kalau tadi Jakarta, kemudian Bandung, berikutnya di Jogja. Unjuk rasa juga digelar ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Aksi mahasiswa tuntut perbaikan ekonomi juga digelar di Yogyakarta. Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia UII Jogja long march di sepanjang Jalan Malioboro sejak siang hari tadi. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut diturunkannya harga bahan bakar minyak atau BBM. Setelah Jogja, di Surabaya, mahasiswa juga menggelar aksi unjuk rasa menuntut perbaikan ekonomi. Negara kita mati, kawan-kawan. Oleh karena itu, Ya, ini dia aksinya. Unjuk rasa dilakukan ratusan mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus di depan DPRD Kota Surabaya siang hari tadi. Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga BBM Pertamax serta perbaikan nilai tukar rupiah. saya beli rumah. Pelaksanaan APD. Ya, kalau tadi di Pulau Jawa, berikutnya ini ternyata juga di luar Pulau Jawa pun mahasiswa berbagai perguruan tinggi menggelar unjuk rasa terkait perbaikan ekonomi. Salah satunya di Lampung, aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa memanas. Masa sempat tersulut emosi saat mendapati kawasan kantor gubernur dijaga ketat aparat kepolisian dengan pengamanan berlapis serta pemasangan kawat berduri di depan pintu masuk. Masa aksi mendatangi kantor gubernur Lampung menyampaikan aspirasi mereka. Lalu berikutnya di Balikpapan, ratusan mahasiswa dan juga elemen masyarakat. Mahasiswa dan elemen masyarakat tergabung dalam aliansi Balikpapan bergerak menggeruduk kantor DPRD Balikpapan. Mahasiswa berorasi dan menyampaikan tuntutan mereka, salah satunya minta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal negara. Unjuk rasa mahasiswa mendapat pengawalan ketat polisi dan belum diterima oleh anggota DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur. Aliansi Balikpapan bergerak Tribuners di depan gedung DPRD Kota Balikpapan. Begal ini menjadi warak di Balikpapan ini. Yang juga teman-teman tumpangi, silakan dinaiki. Berikutnya Sulawesi Selatan. Seperti yang kita saksikan ini siang hari tadi, mahasiswa dan sejumlah organisasi menggelar unjuk rasa di Jalan Andi Pangeran Patarani, Kota Makassar. Berbagai tuntutan diantaranya terkait tata kelola keuangan negara. Ada aksi membakar ban di sana juga ya, di mana mahasiswa sempat berorasi di tengah jalan, namun perlahan mulai bergerak melakukan aksi jalan kaki. Dilakukan judicial review dengan Matekson ini akan menjadi Semoga aspirasi diterima, tersampaikan, dan aksi unjuk rasa berjalan dengan kondusif, lancar, aman, pemirsa. Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurrahman menegaskan pemerintah selalu membuka ruang untuk publik dalam menyampaikan kritiknya. Dudung juga minta masyarakat agar bisa membedakan kritik yang konstruktif dengan tindakan provokasi. Indonesia tumbuh dari sejarah panjang, luka yang dalam, air mata, pengorbanan, dan darah pendiri bangsa. Kita pernah tercabik oleh pemberontakan PKI, DITII, RMS, G30 PKI, dan berbagai gerakan yang ingin menggoyak
merah putih dari dada bangsa ini. Kita juga pernah terkoyak oleh konflik komunalistik hingga berbagai peristiwa sosial politik di Papua dan daerah lainnya. Di sana hati nurani bangsa pernah diuji. Bangsa ini tetap berdiri karena kita memiliki warisan luhur Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Manglua. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kita semua dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Mari kita bersama sebagai bangsa Indonesia merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Elemen mahasiswa dan sejumlah organisasi kembali menggelar demo untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait situasi ekonomi saat ini. Salah satu titik unjuk rasa di Patung Kuda kawasan Monas, Jakarta. Beberapa elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil seperti BEM Universitas Bung Karno, BEM Paramadina, dan BEM UHAMKA kembali menggelar demo menyampaikan tuntutan seperti hentikan pemborosan anggaran APBN, hentikan program MBG Kopdes Merah Putih, serta sejumlah tuntutan lain. Pasukan kepolisian sejak pagi bersiaga di kawasan Patung Kuda, kawasan Silang Monas, Jakarta. Tak jarang ada sebuah dialog dan dinamika seperti yang disaksikan di layar kaca Anda ini ya. Hampir 6.000 personel gabungan disiagakan menjaga aksi demo yang berlangsung di Jakarta. Di luar Pulau Jawa, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi juga melakukan aksinya. Di Makassar, Sulawesi Selatan, mahasiswa dan sejumlah organisasi menggelar unjuk rasa di Jalan Andi Pangeran Petarani. Berbagai tuntutan diantaranya terkait tata kelola keuangan negara. Mahasiswa sempat berorasi di tengah jalan namun perlahan mulai bergerak melakukan aksi jalan kaki. Dari kampus menuju jalan raya, mahasiswa kembali bergerak menyatukan suara. Dari Jakarta hingga berbagai daerah lainnya, sejumlah tuntutan disampaikan demi perbaikan ekonomi bangsa. Pertanyaannya, di tengah suara yang terus menggema, mampukah pemerintah menghadirkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya? Sudah bergabung bersama kami aktivis 98 sekaligus pengajar di Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Assalamualaikum Mas Ubed. Waalaikumsalam Mas Sudi. Terima kasih Mas Ubed sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Jadi Mas Ubed, melihat aksi unjuk rasa teman-teman mahasiswa hari ini menurut Anda seperti apa? Karena Mas Wapres juga sudah menerima sekitar 13 mahasiswa ya untuk bisa diajak dialog. Apakah itu sebuah progres? Ya, saya kira di kalangan mahasiswa ini kan tidak tunggal ya. Organisasinya banyak sekali dari berbagai tempat dan berbagai kampus untuk menyuarakan pendapat yang secara substantif sebetulnya sama ya. Bahwa mereka gelisah dengan keadaan ekonomi dengan nilai rupiah yang tidak stabil sehingga berdampak kepada ekonomi domestik ya. Kemudian juga soal BBM yang naik tentu berdampak juga secara tidak langsung maupun langsung kepada mereka, orang tua mereka. Juga soal MBG yang sebetulnya tata kelolanya yang sangat buruk, itu juga menjadi concern dari mahasiswa dan sebagainya. Nah, mereka tentu saja tuntutan mereka itu juga ada hal yang lebih substantif, misalnya soal bagaimana mengembalikan fungsi tentara dan polisi agar menjalankan fungsi utamanya sesuai dengan konstitusi nomor 45 misalnya. Termasuk juga misalnya mereka ingin pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh dan menghendaki juga bagaimana kemudian hak-hak rakyat terkait dengan hak tanah dan seterusnya itu mulai muncul di dalam gagasan para demonstran. Nah, apakah tuntutan-tuntutan itu akan terpenuhi dengan dialog dengan Wapres? Menurut saya belum terlihat solusi terbaik dari
dari kondisi ekonomi sekarang. Bagaimana kemudian pemerintah bahkan mengklaim bahwa Prabowo itu pemimpin reformasi jilid 2 kan begitu. Itu saya kira juga klaim-klaim yang menurut saya tidak tepat karena berbeda pandangannya antara mahasiswa dengan pemerintah. Maksudnya mahasiswa sebetulnya baik. Bagaimana kemudian pemerintah mampu mengendalikan nilai mata uang rupiah gitu. Itu kan sangat baik. Dan itu memerlukan satu keputusan politik, ya, political will dari pemerintah dan tata kelola yang baik di dalam menata fiskal kita dan moneter kita. Jadi kalau kemudian rupiah masih terus ya stagnan lah ya, meskipun sedikit membaik tapi stagnan lah, kisarannya masih belasan ribu itu memerlukan satu langkah-langkah konkret bagaimana kemudian pemerintah mampu membangun kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Nah kalau kemudian kepercayaan dunia internasional dan ekonomi makro kita itu lemah karena nggak ada good governance misalnya atau minimnya tata kelola yang baik itu, maka sepanjang itu pula sebetulnya problem ekonomi kita masih terus terjadi. Jadi dialog dengan Wapres itu belum solusi karena dialog kan baru bertemu. Tapi langkah konkret dari pemerintah apa untuk mengatasi persoalan ekonomi? Langkah konkret pemerintah apa untuk mengatasi persoalan tata kelola MBG yang masih berantakan? Ya. Maaf saya potong. Kalau bicara langkah konkret, apakah yang dibutuhkan, kan yang dituntut oleh teman-teman mahasiswa kan ada penghentian sejumlah program, kemudian juga ya berharap ada peningkatan nilai tukar rupiah dan lain sebagainya. Apakah langkah konkretnya adalah pemerintah memberikan alasan mengapa nilai tukar rupiah kita seperti ini kondisinya, mengapa program MBG, Kopdes Merah Putih tetap harus dijalankan, mengapa soal IHSG dan lain sebagainya. Apakah itu juga menjadi langkah konkret ketika pemerintah mencoba menjelaskannya secara transparan kepada para teman-teman mahasiswa? Iya Mas Sudi, jadi kejujuran pemerintah itu penting dalam situasi krisis. Pemerintah mesti mengatakan secara jujur mengapa kemudian krisis ekonomi terjadi ini. Karena krisis fiskal kan sudah beberapa bulan sebetulnya, lalu kemudian sekarang sudah menyasar ke moneter. Itu kenapa? Apa argumen apa yang bisa disampaikan oleh pemerintah kepada publik? Kalau alasannya jelas, lalu caranya bagaimana mengatasi itu? Nah, kan intervensi BI sudah berkali-kali loh. Dan kemudian upaya untuk efisiensi di satu pihak juga sudah berkali-kali, tapi tidak mampu membangun kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Itu memerlukan langkah yang cukup mendasar sebetulnya. Misalnya termasuk pemberantasan korupsi di MBG itu, BGN itu mesti semuanya dibongkar tuh. Bagaimana kemudian praktek korupsi dibongkar itu akan mampu membangun kepercayaan publik. Kepercayaan internasional juga akan muncul. Bayangkan Mas Sudi, di dalam situasi yang ekonomi melemah, situasinya rupiah melemah, kemudian MBG tata kelolanya ternyata korup gitu. Di saat yang sama pemerintah bersama DPR mendorong memutuskan undang-undang Polri secara singkat gitu. Jadi ini kan numpuk persoalan dan mahasiswa sangat konsen dengan isu demokrasi dan mahasiswa melihat bahwa proses pengambilan keputusan untuk memutuskan undang-undang itu menjadi undang-undang RUU revisi undang kepolisian menjadi undang-undang itu kan tidak ada meaningful public participation. Itu justru menurunkan indeks demokrasi. Jadi ketika indeks demokrasi memburuk, ekonomi memburuk, ya itu makin parah tuh. Jadi saya juga heran kenapa sih pengesahan terburu-buru di dalam situasi ekonomi yang sulit itu ada korelasi Mas antara demokrasi yang buruk dengan ekonomi yang buruk. Jadi ini ekonomi sudah buruk, demokrasinya diperburuk. Apalagi kemudian cara pemerintah merespon respon publik juga tidak memiliki argumen yang menenangkan gitu. Tapi cenderung arogan, cenderung menuduh demonstran di antek asing lah, mahasiswa demonstrasi dibiayai oleh koruptor lah dan sebagainya. Agenda reformasi jilid 2 itu ada oligarki. Nah, sementara istana bilang bahwa Presiden Prabowo akan memimpin reformasi jilid 2. Jadi Presiden Prabowo itu dibiayai koruptor juga kira-kira gitu. Jadi menurut saya perlu hati-hati pemerintah di dalam merespon aspirasi mahasiswa ini. Mahasiswa ini kenapa gelisah? Karena mereka ini masa depan mereka terancam.
Mereka nggak mau situasi memburuk ini terus berlarut-larut. Nah, karena itu pemerintah mesti serius untuk mengatasi masalah ini. Mas Ubed, saya ingin minta ditanggapi soal bagian yang ini, Mas Ubed. Ketika Kejagung menangkap bahkan ex-kepala BGN, wakil kepala BGN, ditahan, dijadikan tersangka. Kemudian Kejagung juga merilis beberapa kali temuan mereka, ada triliunan rupiah yang dipajang di sana. Kemudian KPK belakangan juga mereka menangkap oknum imigrasi. Sebelumnya juga ya Noel pun sedang disidang. Apakah ini belum cukup untuk menjadi cerminan bahwa sebenarnya hukum mulai tidak tebang pilih dan juga ada progres yang disiapkan pemerintah terhadap bagaimana penindakan hukum-hukum yang saya sebutkan tadi, Mas Ubed? Ya, itu saya apresiasi, Mas, soal langkah-langkah untuk memberantas korupsi itu. Tapi itu kecil. Dibandingkan ada ratusan triliun uang dikorupsi di lingkaran istana itu. Jadi mahasiswa juga tahu data itu. Mahasiswa tahu bahwa ada orang yang melaporkan ke KPK bahwa ada korupsi sumber daya alam yang nilainya ratusan triliun tuh. Itu kan mesti dibongkar. Jadi mahasiswa belum percaya kalau kelas kakap koruptor ini yang merusak bangsa ini tidak dituntaskan atau tidak ditangkap, tidak diperkarakan. Jadi ada hal sangat besar menyangkut korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Jadi kalau pemerintah mungkin 1 atau 2 orang yang kelas kakap ini ditangkap begitu, diadili, mungkin akan sedikit mengobati luka dari mahasiswa. Kalau itu tidak, meskipun ditumpuk uang 10 triliun itu misalnya gitu ya, 8 triliun itu nggak ngefek karena ada ratusan triliun uang yang dikorupsi itu. Itu persoalan sangat serius. Sehingga mereka juga mulai memunculkan gagasan ya minta pemerintah betul-betul memberantas praktek korupsi nepotisme itu. Karena mereka membayangkan mahasiswa ini, uang ratusan triliun dikorupsi itu sebetulnya bisa untuk membiayai kuliah gratis. Kan anggaran pendidikan itu sekitar 600 triliun ya. Kalau yang dikorupsi itu ratusan triliun bahkan 500 triliun begitu, itu udah cukup untuk menggratiskan pendidikan gitu. Jadi mereka juga sadar tuh mahasiswa itu. Saya kira itu, Mas. Mas Ubed, tahan dulu, kita dialog, nanti kita akan lanjutkan setelah kita lihat dulu ya, Mas Ubed, tentang pembahasan apa nih yang dibahas perwakilan mahasiswa dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang terhubung dengan Indira Fatihah Utomo. Indira, apa saja yang dibahas Wapres dengan perwakilan mahasiswa tadi, Indira? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Memang tadi untuk perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno yang sebelumnya melaksanakan aksi unjuk rasa di depan patung kuda ini telah diterima oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka di kantor Wakil Presiden. Dan untuk tadi diterima itu sekitar pukul 17.25, sebanyak 15 perwakilan mahasiswa yang diterima. Dan hasil dari pertemuan tersebut tadi dari pihak perwakilan mahasiswa mengatakan ada beberapa tuntutan. Yang pertama, membekukan sementara program makan bergizi gratis, kemudian mengalihkan efisiensi anggaran ini untuk biaya operasional pendidikan ataupun UKT. Kemudian mendesak otoritas moneter begitu untuk menstabilkan harga rupiah dan meminta pembatalan kenaikan harga BBM khususnya untuk Pertamax. Dan mahasiswa tadi juga mengatakan setelah pertemuan ini nantinya memberikan waktu begitu kepada pihak pemerintah selama 5 kali 24 jam untuk melakukan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa mahasiswa begitu. Dan tadi kami juga sempat mendapatkan penjelasan dari pihak staf khusus Wakil Presiden begitu, dan dari mereka sendiri mengatakan untuk waktu 5 kali 24 jam itu memang tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik dari pihak Wakil Presiden maupun juga dari mahasiswa. Dan untuk pertemuan hari ini memang sepenuhnya untuk menampung aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan ditindaklanjuti sesuai dengan evaluasi ke depannya. Seperti itu Yudi, saya kembalikan di studio. Baik, terima kasih Indira laporannya. Kita lanjutkan dialog kita, Mas Ubed. Tadi ada 4 sepertinya ya. Yang pertama bekukan MBG, UKT kalau tidak salah ya. Kemudian stabilkan rupiah dan berkaitan dengan BBM Pertamax. Bagaimana Mas Ubed Anda melihatnya? Iya, kan itu jelas tuh mahasiswa minta agar MBG itu dimoratorium atau dibekukan, diberhentikan. Itu sebetulnya dampaknya besar untuk membuat fiskal kita lebih sehat, lebih punya daya tahan. Jadi kalau moratorium itu berhenti saja misalnya selama
1 tahun bahkan 2 tahun begitu. Mungkin hanya beberapa proyek di daerah tertinggal yang masih terus dijalankan. Itu sangat memungkinkan ada terjadi daya tahan fiskal, mungkin agak sedikit ada energi lah begitu ya. Tapi yang sulit memang otoritas moneter mampu nggak untuk menstabilkan nilai mata uang rupiah itu yang sebetulnya cukup sulit, dan itu butuh langkah-langkah sangat berani dan sangat konsisten dengan regulasi yang ada di Republik ini. Jadi beberapa negara itu juga melihat masalah kita itu kan sebetulnya karena tidak ada kepastian hukum dalam soal ekonomi juga, Mas. Jadi itu juga pentingnya. Tadi mahasiswa mengusulkan tuh kalau kemudian MBG itu di moratorium, uangnya itu bisa dipakai untuk meringankan beban UKT mahasiswa. Itu saya kira juga bisa dipikirkan oleh pemerintah. Nah, yang lain nampaknya berat ya buat pemerintah untuk bisa mengambil keputusan, kecuali berani ya. Saya melihat ada kecenderungan pemerintah masih belum berani untuk mengambil keputusan mendasar dalam memenuhi tuntutan mahasiswa itu. Padahal tuntutannya rasional kan, tuntutannya bisa kita perdebatkan secara rasional dan kita bisa mengerti mengapa mahasiswa menuntut beberapa hal penting itu. Mas Ubed, ini kan banyak mahasiswa yang hadir ya, kami lihat sebagai akademisi lah ya Mas Ubed ya. Tapi begini, apakah secara umum para akademisi memahami bahwa memang harus ada perubahan besar untuk memperbaiki keadaan, atau memang ada akademisi yang sepertinya masih mengapresiasi secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh pemerintah? Kalau saya sih melihat, Mas Udi ya, Indonesia ini sudah rusaknya parah sebetulnya, karena terutama korupsi. Itu ratusan triliun di korupsi itu kita semua nggak habis pikir, kenapa bisa sampai serusak ini. Sementara alamnya sudah rusak, kekayaan alam kita sudah menipis dan sebagainya. Jadi kita sih melihat bahwa ada kerusakan sistemik. Kami menemukan data-data yang mengerikan ya dari praktek kekuasaan yang sebetulnya harus diakhiri. Karena itu sebetulnya, karena rusaknya itu sistemik dan parah, bahkan beberapa teman menyebutnya ini sudah isinya para maling begitu ya. Kekuasaan ini dan sudah berlangsung lama. Maaf saya sebutkan itu karena hasil diskusi ya. Itu menunjukkan bahwa karena rusaknya begitu sistemik dan mendasar, perlu ada langkah-langkah yang sangat mendasar, perlu ada perubahan besar supaya memberi efek jera bagi mereka para penjahat itu yang berlindung di balik kekuasaan, agar mereka tidak melakukan hal yang sama. Sebetulnya generasi Z ini sangat responsif ya, dan mereka ingin udahlah berubahlah, jangan main-main lagi ngelola negara, jangan cawe-cawe lagi ngelola negara ini urusan 280 juta orang. Sementara rakyat susah cari uang, malah elit penguasa, misalnya sebagian elit penguasa melakukan praktek korupsi. Itu kan kontradiksi. Bagaimana mahasiswa tidak mengekspresikan ininya ya, kekesalannya begitu. Karena di satu sisi orang tua mereka susah cari uang, tapi di sisi lain di elit kekuasaan banyak yang korupsi. Itu kontradiksi itu yang kemudian menimbulkan ketegangan sosial di kalangan masyarakat ya. Dan mahasiswa tentu dengan adanya penindakan hukum yang dilakukan saat ini, Mas Ubed, artinya apakah jangan-jangan masih ada tangan kotor yang bergerak di sini? Iya, kita ingin sebetulnya aparat penegak hukum ya, pemerintah termasuk memetakan dengan jeli, dengan clear bahwa ini loh yang melakukan pelanggaran besar-besaran dalam praktek korupsi itu jaringannya seperti apa, pola korupsinya seperti apa. Itu kan ada pola. Kalau dalam studi sosiologi korupsi itu kelihatan tuh. Jadi pola korupsi itu seperti apa? Ini ada opportunity, ada peluang, ada regulasi, ada aktor kan begitu. Lalu ada budaya organisasinya. Itu semua berkelindan membuat praktek korupsi yang makin merajalela itu. Itu pemerintah mestinya bisa cukup banyak alat untuk bisa memetakan pola-pola korupsinya itu. Jadi penyakit paling parah di Indonesia itu adalah korupsi itu. Nah, yang berikutnya soal penegakan hukum, kita juga skornya, indeks penegakan hukum kita hanya 0,5 itu, Mas. Jadi memang rendah. Ya, sementara untuk membangun kepercayaan pasar itu kan diantaranya penegakan hukumnya harus jelas.
kalau kemudian penegakan hukumnya masih ragu untuk memberantas korupsi misalnya, maka pada titik itu pasar juga masih ragu. Jadi ini sebenarnya momentum ya. Kita bisa berterima kasih pada mahasiswa yang mendorong perubahan besar itu. Ini mestinya dijadikan pemerintah momentum untuk melakukan langkah-langkah lebih mendasar dan lebih konkret untuk menata ulang Republik ini. Tapi kalau pemerintah tidak merespon sungguh-sungguh dari aspirasi mahasiswa ini, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi ya Mas Sudi ya. Karena mahasiswa nggak bisa dibendung. Kalau sudah meluas itu dan sama dengan dalam studi-studi gerakan sosial itu, kalau kesadaran kolektif sudah meluas itu nggak bisa dibendung. Dan itu ya mungkin perubahan besar akan terjadi dalam versi yang lain. Apa reaksi pemerintah yang patut untuk dilakukan selain tadi wakil presiden kita juga sudah menerima sejumlah mahasiswa sehingga aksi unjuk rasa ini berujung pada hasil yang positif, Mas Ubed? Pertama, pemerintah mesti memperbaiki komunikasi politiknya. Bagaimana merespon atau cara merespon gerakan mahasiswa ini. Ya, tentu based on data dan kemudian kalau kritiknya benar ya terima aja, memang pemerintah salah gitu loh. Jadi kemampuan menerima kritik itu penting, bukan terus kemudian menyalahkan demonstran, di belakangnya ada macam-macam dan seterusnya. Fokus pada tuntutan mahasiswa, lalu kalau pemerintah salah akui kesalahan itu. Itu kan salah satu corrective action ya di dalam teori komunikasi politik itu penting gitu. Nah itu pertama itu, komunikasi politik istana harus diperbaiki. Yang kedua, tuntutan mahasiswa yang disampaikan melalui Wapres itu harus dijalankan. Sehingga dan lalu dikomunikasikan bahwa tuntutan mahasiswa itu misalnya A tentang moratorium MBG. Sampaikan kepada publik bahwa moratorium akan dilakukan modelnya seperti apa, kapan gitu. Kemudian soal yang lain, soal Undang-Undang Polri bisa juga diajukan untuk melakukan revisi kembali Undang-Undang Polri misalnya. Kemudian soal korupsi tadi pemberantasannya seperti apa itu bisa sih sebetulnya. Sebetulnya saya bayangin sesederhana itu ya Mas sebetulnya. Jadi pemerintah mau nggak sih melakukan perubahan penting ini di momentum yang penting ini? Kalau nggak ada masalah demonstrasi, nggak punya momentum pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi misalnya. Ini momentum penting sebetulnya. Saya kira itu Mas. Momentum penting, aspirasi tersampaikan, pemerintah memberikan jawaban dan solusi yang diwujudkan. Mas Ubed, terima kasih ya. Izin nanti kita bisa berdiskusi kembali ya Mas Ubed ya. Sehat selalu Mas Ubed. Assalamualaikum. Salam. Setelah sempat tertahan selama beberapa minggu terakhir, hari ini rupiah dan IHSG dibuka menguat, pemirsa. Ya, kita doakan bersama ya, semoga ini ya seperti Kang Ubed bilang tadi, momentum. Semoga ini penguatan ini jadi momentum untuk ke depan rupiah kita juga makin kuat, IHSG makin kuat terus-menerus. Di mana hari ini IHSG dibuka menguat signifikan. IHSG dibuka melonjak 2,10% ke level Rp6.205 dan terus menguat hingga 5%. Hari ini rupiah juga dibuka menguat signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar berada di kisaran 17.735 per dolar Amerika. Penguatan rupiah dan IHSG diduga setelah tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran serta dibukanya Selat Hormuz. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut kepercayaan publik pada pemerintah mulai meningkat di tengah kondisi ekonomi sekarang. Dasko juga yakin pemerintah saat ini terus menjalankan berbagai strategi dan kebijakan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ya, saya pikir kan kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap penguatan nilai tukar rupiah. Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Badan Pengelola Investasi dan Antara berhasil menghimpun dana segar dari penerbitan surat utang sebesar 1,5 miliar dolar Amerika. Obligasi global ini bahkan disebut mengalami kelebihan pesanan.
yang kita sudah lakukan, dan saya sampaikan Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan adalah alhamdulillah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri, tapi juga dilihat oleh investor luar negeri. Ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif, dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya kalau kita mau raise obligasi mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi, dan ini juga menunjukkan kredibilitas dari baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan, dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Oleh sebab itu, saya mau protes ke teman-teman saya nih pemirsa. Jadi teman-teman saya menyebarkan video ini. Setengah tahun lalu video saya main HP ini nih. Ini beredar di teman-teman saya ketika atasan saya di kantor memberi arahan pidato. Saya lagi main HP katanya. Ini framing yang tidak benar. Saya mau beritahu ke teman-teman saya yang ada di sini ya. Ini video saya main HP ketika atasan sudah selesai memberi arahan pidatonya. Bukan pas dia masih pidato. Saya curiga ini ada logo AI juga nih. Masa saya harus laporkan ke cyber video ini? Ayolah, jangan sebarkan video framing salah. Ini kan berkaitan hubungan baik kita di pekerjaan. Ya, pemirsa, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba merespon videonya yang terekam diduga tengah bermain ponsel pada momen rapat paripurna. Demi menjaga hubungan legislatif dan eksekutif, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ini menegur adanya video yang diakui dirinya tengah bermain handphone diunggah di media. Momen terjadi saat rapat paripurna Gubernur Sherly tengah berpidato. Dirinya mengaku aneh saat melihat logo di akhir video itu identik dengan logo tim publikasi Gubernur Maluku Utara Sherly Chuanda. Atas penyebaran video ini telah dibuatkan laporan ke bidang cyber. Peristiwa terjadi setengah tahun lalu. Setengah tahun yang lalu terakhir kali Ibu Gubernur datang di paripurna kali ini. 1 hari kemudian keluar video saya bermain HP ketika Ibu Gubernur sedang menyampaikan pidato. Kemungkinan yang aneh dari situ adalah saya melihat logo yang sering Ibu Gubernur pakai di akhir video tersebut. Saya sudah melaporkannya di bidang cyber, cuman saya berharap ini ditindaklanjuti karena yang saya khawatirkan, setahu saya ruang paripurna ini tim dokumentasinya kita ketahui kalau bukan dari DPR, dari pemerintah. Jadi mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa kita antisipasi karena saya meyakini bahwa tidak mungkin kita pemerintah melakukan hal ini, tapi entah kenapa temuan-temuan di lapangan saya khawatir mengerucut. Ini berkaitan dengan hubungan kita antar lembaga legislatif maupun eksekutif. Nah, pasca respon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Nazlatan Ukhra Kasuba tadi terkait video dirinya bermain handphone, netizen justru memviralkannya. Lalu yang bersangkutan pun membuat klarifikasi yang isinya. Fitnahnya saya bermain HP saat Ibu Gubernur pidato. Faktanya saya pegang HP setelah semua proses paripurna selesai. Saat Ibu Gubernur pidato saya menyimak, cek siaran langsung paripurna di hari tersebut. Dan yang terjadi saat ini, akun yang menyebarkan dan memelintir informasi dilaporkan di mana dicurigai ada logo yang biasa digunakan gubernur. Tujuannya mencari tahu siapa yang melakukan dan jangan sampai ada fitnah dan framing salah. Sebelumnya anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Nazlatan Ukhra Kasuba mendesak Gubernur Maluku Utara Sherly Chuanda untuk fokus menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi di sejumlah wilayah Maluku Utara. Ya, meskipun pemerintah Maluku Utara mendapat predikat wajar tanpa pengecualian, anggota DPRD Maluku Utara Nazlatan Ukhra Kasuba mengingatkan kepada salah satunya Gubernur Sherly Chuanda ini ya, kepada pemerintah menyelesaikan persoalan lingkungan akibat ekonomi ekstraktif. Ada warga yang memperjuangkan tanah adat yang bersinggungan dengan industri, diharapkan pemerintah memberikan solusi.
Mudah-mudahan walaupun wajar tanpa pengecualian, saya mengingatkan, pertama Ibu Gubernur, saya selalu menyampaikan di depan Wakil Gubernur berulang kali, kita harus mengetahui permasalahan yang ada di Maluku Utara, yaitu permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh ekonomi ekstraktif. Juga selain dari situ, kita juga harus mengetahui bahwa di wajar tanpa pengecualian laporan kita ada juga masyarakat yang memperjuangkan tanah adat mereka dan tanah mereka yang kemungkinan dengan industri. Maka dari situ saya mengingatkan kali ini Ibu Gubernur, tidak mungkin kami melakukan, yang melakukan ini adalah Kepala Gugus Tugas Reforma Agraria, agar Ibu Gubernur mampu mengatensi hal-hal lahan dan masalah-masalah lingkungan ini kepada pemerintah pusat, agar masyarakat ini mendapatkan solusinya bagaimana di lapangan itu seperti itu. Baik, kita akan informasi berikutnya pemirsa. Di layar besar saya di belakang ini ada dua gambar yang kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Nah, ini dia. Kalau menggambarkan kantor dinas yang benar, melayani masyarakat, tentu saja gambar yang ini ya kan. Sangat bekerja untuk rakyat nih pemirsa, Anda lihat nih ya. Kita lihat ini, wajahnya senyum petugasnya, antriannya juga rapi. Ini benar-benar menggambarkan sangat bekerja untuk rakyat. Nggak mungkin kan sebuah kantor dinas kayak gambar yang sebelah sini. Ini nggak mungkin sebuah kantor dinas kayak gambar yang kanan ini. Masa kantor dinas kayak gini dipakai karaokean sampai ada yang nggak pakai baju lagi? Nggak mungkin lah. Mungkin nggak sih? Bupati Kupang sidak kantor dinas PUPR. Bupati Kupang Yosef Lede menemukan sejumlah orang diantaranya pegawai dinas PUPR Kabupaten Kupang sedang karaoke, merokok, bahkan diduga membawa minuman ke dalam ruangan kantor PUPR. Ya, sidak dilakukan sejumlah oknum pegawai ya, menggunakan pengeras suara di dalam kantor. Saat sidak dilakukan sejumlah oknum pegawai penjaga kantor dinas PUPR sedang karaoke. Beberapa diantaranya tidur-tiduran di lantai dan ada botol minuman serta rokok di lantai. Bupati Yosef Lede merasa kecewa karena kantor pemerintah justru dijadikan tempat tak patut. Tindakan para pelaku tidak bisa diterima. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Subang terkait sidak yang dilakukan Bupati Kupang itu. Iya, saya tidak tanya itu. Cabut ini Kesmas. Iya, Kesmas ini. Kita akan mancanegara pemirsa. Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk mengakhiri perang antar kedua negara. Rencananya perjanjian damai akan ditandatangani Jumat mendatang di Swiss. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran segera tercapai. Kabar ini diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencananya kesepakatan damai ini akan ditandatangani secara resmi di Swiss pada Jumat 19 Juni. Dalam akun media sosialnya, Trump juga menyebut kesepakatan kedua negara bersifat permanen. Amerika Serikat dan Iran juga setuju seluruh operasi militer dihentikan, termasuk serangan Israel ke Lebanon. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Hukum dan Internasional Qasim Garibabadi dalam wawancaranya di media Iran. Selat Hormuz pun akan segera dibuka. Amerika Serikat juga akan mengakhiri blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه‌های مختلف از جمله در لبنان این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. Meski rincian final kesepakatan belum dipublikasikan, namun salah satu isinya diprediksi terkait program nuklir Iran. Rencananya, isu nuklir Iran akan dibahas dalam perundingan tambahan selama 60 hari ke depan. Amerika Serikat setuju untuk mencairkan aset Iran yang dibekukan senilai 24 miliar dolar Amerika Serikat. Pencairan aset Iran menjadi salah satu poin yang diajukan Iran dalam kesepakatan damai.
Dilansir dari media Middle East Monitor, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan setuju mencairkan aset Iran yang dibekukan senilai 24 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 390 triliun rupiah. Namun konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara eksplisit oleh Trump. Informasi itu disampaikan oleh penasihat senior pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, kepada awak media. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyambut baik kesepakatan soal nuklir Iran yang selama ini menjadi batu sandungan dalam tiap pembahasan kesepakatan. Trump setuju bahwa Iran tidak akan pernah punya senjata nuklir. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much. Sementara itu pemerintah Iran melalui Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi juga mengonfirmasi tercapainya kesepakatan dengan Amerika Serikat. Kesepakatan yang dijadwalkan akan ditandatangani pada Jumat ini dengan melibatkan Swiss sebagai mediator, memasukkan Lebanon dan Selat Hormuz sebagai poin-poin utama. Pemenlu Iran menyebut poin pertama adalah pengakhiran perang dan operasi militer secara segera dan permanen yang terjadi di berbagai front termasuk Lebanon. Sementara itu poin kedua yang disepakati dan juga diumumkan oleh Presiden Trump adalah pencabutan serta pengakhiran blokade laut dilakukan Amerika terhadap Iran. Sementara itu pemimpin oposisi Israel sekaligus mantan Perdana Menteri Yair Lapid menilai kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran tidak menguntungkan Israel. Yair Lapid juga menuding kesepakatan itu adalah kegagalan total Benjamin Netanyahu. Kesepakatan Amerika Serikat Iran ramai dikabarkan tak untungkan Israel. Rencana kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran dinilai tidak menguntungkan bagi Israel. Jika perjanjian ditekan, tidak satupun tujuan perang Israel terhadap Iran tercapai. Rezim Iran tetap bertahan, program rudal dan nuklir Iran tetap utuh. Yair Lapid menyebut kesepakatan ini sebagai kegagalan total Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara itu unjuk rasa menentang pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem diwarnai bentrok antara polisi dan demonstran. 3 orang pengunjuk rasa ditahan setelah dituduh sebagai provokator keributan. Sedikitnya 3 orang pengunjuk rasa ditahan setelah bentrokan meletus antara polisi dan demonstran di Yerusalem pada hari Sabtu ketika para demonstran berunjuk rasa menentang pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kepolisian Yerusalem mengatakan bahwa sejumlah pengunjuk rasa ditangkap karena membuat keributan selama unjuk rasa. Terlebih, pihak berwenang menyebut unjuk rasa dilakukan tanpa izin. Salah seorang pengunjuk rasa mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintahan Netanyahu yang ia anggap sangat kejam. Been demonstrating throughout the administration of this government, this illegal, corrupt, murderous government, trying to overthrow it. We're waiting for the elections, but we are demonstrating against everything this government. We've got a prime minister that is being charged with serious crimes. He doesn't want to sit in jail, and therefore he will do anything. A, not to sit in jail, and B, not to reach election time because he knows he's going to lose. We're heading through to very difficult times. Aksi protes anti pemerintah serupa juga dilaporkan terjadi di kota-kota lain di seluruh Israel, termasuk Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba pada hari Sabtu. Pemukim ilegal Israel sengaja membakar masjid, rumah, dan kendaraan warga Palestina di kawasan tepi barat. Aksi pembakaran memicu kepanikan warga.
Warga berusaha memadamkan kebakaran Masjid Al-Noor di Desa Burka, Ramallah Utara, tepi barat Palestina. Kebakaran masjid dilakukan sengaja oleh pemukim ilegal Israel. Selain masjid, pemukim ilegal juga membakar kendaraan-kendaraan warga yang terparkir di jalanan. Bahkan pada salah satu kendaraan yang dibakar, masih terdapat pengemudi dan penumpang di dalamnya. Unjuk rasa digelar di kawasan sekitar sinagoga di London, Inggris. Massa memprotes digelarnya pameran properti kontroversial milik Israel. Ratusan demonstran pro-Palestina memadati lokasi di sekitar tempat ibadah umat Yahudi sambil membawa poster kecaman. Massa menuding acara itu sebagai pameran penjualan tanah curian di wilayah pendudukan tepi barat Palestina. Aksi yang sempat diwarnai ketegangan saat massa berhadapan langsung dengan kelompok pendukung Israel hingga memaksa kepolisian mengerahkan puluhan personil dan menahan sedikitnya 15 orang. Desakan pembatalan acara ini sebelumnya juga telah disuarakan oleh lebih dari 100 anggota parlemen Inggris serta lembaga Amnesty International. Sementara itu artis papan atas Hollywood Gwyneth Paltrow kini menuai kecaman hebat di jagat maya. Paltrow disorot setelah membintangi video promosi proyek real estate mewah milik Israel. Ya, aktris berusia 53 tahun itu tampil dalam promosi apartemen mewah 51 lantai bernama 51 Park. Proyek berlokasi di kota pesisir Herzliya, utara Tel Aviv. Dalam iklan yang direkam di New York itu, Paltrow mengajak pemirsa berinvestasi pada proyek kontroversial itu. Herzliya diketahui sebagai bagian dari tanah Palestina yang dicaplok Israel melalui proses kolonialisasi Zionis dan pengusiran warga Palestina yang dikenal sebagai peristiwa Nakba. Netizen langsung membanjiri kolom komentar Paltrow dengan kecaman.